Ding Linger juga mengungkapkan ekspresi terkejut dan menjadi sangat khawatir. Meskipun Li Yunxiao secara pribadi telah menekan 7 raja bela diri di kota Yanwu, dia mengandalkan medan dan berbagai kartu truf. Binatang iblis itu secara bertahap menampakkan penampilan aslinya. Kepalanya berwarna putih keabu-abuan seperti rakun, matanya merah, dan badannya hijau seperti tinta. Ada sepasang sayap putih kecil di belakang tubuhnya yang besar, membuatnya terlihat menggemaskan. Peringkat ke-7, itu sebenarnya binatang iblis peringkat ke-7. Si Tu Heng yang berada jauh terkejut dan kehilangan suaranya. Aura iblis yang datang dari langit membuatnya merinding. Gu Yuesheng juga gemetar, dan wajahnya sangat pucat hingga hampir tembus cahaya. Dia berseru kegirangan, hahaha, ini sebenarnya adalah eksistensi peringkat ke-7. Kekuatan bintang di hutan belantara ini terlalu kuat. Ini juga pertama kalinya aku memanggil sesuatu dengan level ini. Luo Yunxiang memandang Li Yunxiao dan bertanya, Tuan Muda Yun, apa yang harus kita lakukan? Li Yunxiao tersenyum dan berkata, semuanya, jangan panik. Meskipun binatang iblis ini adalah eksistensi peringkat ke-7, ia tidak memiliki kecerdasan apapun. Ia hanya tahu cara membunuh, jadi tidak menakutkan. Hailin terbatuk keras dan tersenyum pahit. Tuan Yunxiao benar-benar mengagumkan. Bahkan di bawah tekanan binatang iblis raja bela diri, dia masih bisa berbicara dan tertawa dengan tenang. Meskipun kecerdasan binatang iblis ini tidak tinggi, kekuatannya jelas. Matanya merah, dan niat membunuhnya sangat kuat. Saya khawatir kami tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa putaran. Wajah Zhu Lei pucat dan dia bertekad untuk mati. Tuan Muda, jangan khawatir. Saya akan memastikan Anda kembali hidup-hidup apapun yang terjadi. Setelah pertahanannya ditembus, aku akan membiarkan Hong Yu menggendongmu dan melarikan diri terlebih dahulu. Jejak rasa bersalah melintas di wajahnya. Tuan Yunxiao, saya minta maaf karena tidak merawat Anda dengan baik. Li Yunxiao tersenyum. Tidak perlu berpisah selamanya. Saya memiliki artefak mendalam yang mungkin dapat dengan mudah menghindari bencana ini. Artefak mendalam apa? Hailin sangat gembira. Ketika dia mendengar bahwa dia harus melarikan diri sendirian, kepalanya sudah gemetar seperti mainan drum. Untuk beberapa alasan, dia sepertinya sangat percaya pada Li Yunxiao. Mengaum. Seluruh tubuh binatang iblis itu muncul, dan matanya yang haus darah menatap orang-orang di tanah. Itu memancarkan cahaya merah darah, dan dengan suara gemuruh yang keras, ia menyerang. Kekuatan Raja Bela Diri memang menggemparkan dunia. Selain aura kejam binatang iblis, siapa yang tahu berapa banyak makhluk hidup yang telah dibunuhnya? Saat ia menyerang ke depan, semua makhluk hidup di sekitarnya gemetar. Orang-orang di karavan semuanya menjadi pucat. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan keinginan untuk menolak. Dengan kilatan cahaya di tangan Li Yunxiao, cincin roh surgawi muncul dan cahaya putih menyala. Dengan ketukan ringan di jarinya, cincin roh tiba-tiba terbang keluar dan langsung keluar dari pesona pelindung. Di udara, tiba-tiba ia mengembang dan meluas tanpa batas. Itu sejajar dengan cahaya bintang di langit, seperti dua permukaan air yang saling berhadapan. Mata merah binatang iblis itu menunjukkan sedikit rasa jijik. Sejumlah besar energi meledak dari telapak tangannya saat ia meraung dan meluncur ke bawah, seolah ingin menghancurkan permukaan air dengan satu gerakan. Dari jauh Si Tu Heng berseru, artefak mendalam macam apa itu? Pesona artefak yang dipancarkan dari ini setidaknya adalah keberadaan. Tingkat 7. Gu Yuesheng juga mengerutkan kening dan kemudian mencibir. Jadi bagaimana jika itu adalah artefak mendalam tingkat 7? Bisakah itu menghentikan binatang iblis tingkat Raja Bela Diri ini? Begitu dia selesai berbicara, binatang iblis di kejauhan bergegas langsung ke cincin roh surgawi dan menghilang sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, aura dan tekanan iblis yang mengerikan menghilang. Setelah beberapa napas, binatang iblis itu masih belum muncul. Kemudian, cincin roh surgawi berubah menjadi seukuran kepalan tangan dan terbang ke karavan. Seluruh langit cerah dan langit berbintang cerah. Suasana hening, seolah tidak terjadi apa-apa. Gu Yuesheng, Si Tu Heng. Tuan Gu, di mana binatang iblis itu? Gu Yuesheng. Aku tidak tahu.
Ini akan segera keluar. Si Tu Heng di dalam karavan, semua orang juga tercengang. Mereka menatap langit yang sunyi dan tidak bisa memusatkan perhatian padanya. Hailin adalah orang pertama yang pulih dan bertanya dengan canggung. Muda, Tuan Muda Yun, di mana binatang iblis itu? Li Yunxiao tersenyum dan berkata, artefak mendalam milikku ini disebut cincin roh surgawi. Itu dapat langsung membuka kekosongan. Baru saja, binatang iblis tak berotak itu langsung menyerbu masuk dan sekarang bersembunyi di kehampaan. Kecuali ia memiliki kekuatan untuk menerobos kehampaan, ia akan tetap berada di sana selama sisa hidupnya. Zulei juga kembali sadar. Ia tersenggang dan berkata, binatang iblis tingkat Raja Bela Diri tahap 7 hilang begitu saja. Li Yunxiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika kamu tidak menyukainya, aku bisa membuka kekosongan itu lagi dan membiarkanmu masuk dan bertarung dengannya. Wajah Zulei langsung memucat dan dia menjabat tangannya. Li Yunxiao melihat kekuatan bintang di langit dan melihatnya perlahan menghilang. Dengan lambaian tangannya, serangkaian rune terbang keluar dari tangannya. Dia terus mengganti segel tangan dan formasi kuat terbentuk di langit. Kekuatan bintang di langit sepertinya terpengaruh dan tersedot. Tidak mudah untuk menarik kekuatan bintang ke bawah. Pihak lain pastilah seorang master misterius yang berspesialisasi dalam teknik rahasia. Baik itu ekstraksi kekuatan bintang atau teknik komunikasi roh, itu bukanlah hal-hal yang akan dipelajari oleh para master misterius biasa. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan kekuatan bintang dengan cepat diserap oleh formasi tersebut. Ia bergegas masuk ke karavan dan menyebar. Para alkemis seni rahasia ini tidak mempelajari seni Dao dengan benar sepanjang hari. Mereka hanya tahu bagaimana mengkhususkan diri pada hal-hal yang berbahaya. Li Yunxiao berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, duduklah dan serap kekuatan bintang ini sebanyak mungkin. Ini akan bermanfaat bagi semua orang. Kelompok prajurit bela diri telah merasakan kekuatan di dalam cahaya bintang. Mendengar itu, mereka semua duduk dan mulai mengedarkan ki asli mereka menyerap cahaya bintang dengan sekuat tenaga. Ding Linger juga duduk dengan gembira. Tingkat budidayanya berada di tingkat Martial Lord bintang ke-6 dan dia adalah yang terkuat di antara orang-orang di karavan. Ketika Li Yunxiao melihat ekspresi acuh tak acuh Luo Yunxiang, jantungnya berdetak kencang dan dia bertanya dengan prihatin, Guru Yunxiang, ada apa? Ketika Luo Yunxiang mendengar dia memanggilnya seperti itu, dia merasa pahit di hatinya. Dia berkata dengan masam, kekuatanku terlalu rendah dibandingkan Tuan Muda Yun. Aku seringkali harus menjaga kalian. Saya sebaiknya kembali ke artefak mendalam milik Anda untuk dikembangkan. Ketika Li Yunxiao melihat betapa menyedihkannya dia merasa kasihan padanya. Ia tersenyum dan menghiburnya. Kau sudah berkembang dengan sangat cepat. Terlebih lagi, 9 Yang Qi asli adalah salah satu yang terbaik di dunia. Jarang sekali menemukan kecocokan dalam peringkat yang sama. Luo Yunxiang merasakan kehangatan di hatinya. Dia mengangguk dan berkata, saya pasti akan berkultivasi dengan keras. Saya tidak akan menjadi beban bagi Tuan Muda Yun. Baru setelah itu dia menjadi tenang dan mulai menyerap kekuatan bintang. Li Yunxiao juga duduk bersila dan mengedarkan teknik penciptaan Qi. Kekuatan bintang yang agung melonjak di sekujur tubuhnya. Setiap inci kulitnya sepertinya menyerap kekuatan saat membuka dan menutup. Dalam waktu beberapa saat, nebula samar terbentuk di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia berada di lautan bintang. Hailin, yang menonton dari samping, terkejut. Dia menganggapnya sulit dipercaya. Di kejauhan, si Tu Heng akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Gu, sepertinya mereka menggunakan kekuatan bintang untuk berkultivasi. Tuan Gu, dia memanggil sekali, tapi tidak ada jawaban. Dia menggunakan tangannya untuk menarik. Pfft. Gu Yuesheng yang berdiri di depan mengeluarkan seteguk darah. Ini berlangsung beberapa saat sebelum dia mundur beberapa langkah dengan kulit pucat. Wajahnya kabur dan matanya dipenuhi amarah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Jingan, saya menghabiskan banyak usaha untuk menarik cahaya bintang, tapi sekarang semuanya untuk orang lain. Si Tu Heng berkata, Tuan Gu, kemana perginya binatang iblis itu?
Wajah Gu Yuesheng penuh amarah dan amarah. Dia meraung, artefak yang mendalam itu pasti memiliki susunan ruang angkasa. Binatang iblisku entah diteleportasi atau ditarik ke dalam kehampaan. Pasti ada ahlinya dalam karavan ini. Dia benar-benar lulus 2 ujianku. Si Tu Heng melihat ekspresi gilanya dan merasa senang. Dia sangat menghina dan berkata, "Bukankah itu semua karena kamu sampah? Bagaimana kamu bisa menyalahkan pihak lain karena kuat? Anda membual ketika Anda keluar. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapinya sekarang." Namun, dia masih terlihat serius dan berkata, "Tuan Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan?" Gu Yuesheng bergegas maju, meraihnya dan berteriak, "Bagaimanapun juga kamu adalah Grandmaster Seni Bela Diri Bintang 9. Mengapa kamu terus bertanya padaku apa yang harus aku lakukan? Aku akan membantu kamu. Aku akan membantu kamu." Dia mendorong si Tu Heng menjauh dengan tatapan kejam di matanya. Dia menatap karavan di kejauhan dan berteriak, "Aku tidak peduli siapa kamu. Sejak kamu bertemu denganku, pemurni teknik rahasia tingkat 6, Gu Yuesheng, kamu sudah mati." Li Yunxiao sepertinya merasakan sesuatu saat dia membuka matanya sedikit, memperlihatkan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia menutup matanya dan terus berkultivasi. 1 jam kemudian, kekuatan bintang diserap oleh semua orang. Setidaknya setengahnya masuk ke tubuh Li Yunxiao. Aku berhasil menerobos. Aku benar-benar berhasil menerobos. Salah satu seniman bela diri sangat gembira. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemajuan, dan dia berteriak kegirangan. Energi vitalku juga jauh lebih tebal. Kekuatan bintang-bintang ini benar-benar bagus. Setidaknya bernilai 3 bulan untuk budidaya. Salah satu seniman bela diri menghela nafas. Dia menatap langit berbintang dengan ekspresi rindu. Ini semua berkat Guru Yunxiao. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa semua orang, tapi dia juga membantu semua orang menerobos. Salah satu seniman bela diri sangat berterima kasih. Kata-katanya langsung bergema di hati semua orang. Mereka memandang Li Yunxiao dan melihat tubuhnya bersinar dengan cahaya kemajuan. Tuan Yunxiao juga berhasil menerobos. Hailin berkata dengan iri, "Tuan Yunxiao benar-benar seorang jenius yang tiada taranya. Dia luar biasa dalam seni bela diri dan keterampilan." Kelopak mata Zulei bergerak-gerak. Dia berpikir dalam hati, Raja Bela Diri Bintang 3 berusia 15 tahun dan alkemis tingkat ke-5. Dia sangat berbakat. Jika aku bisa menerimanya sebagai anggota kelompok tentara bayaran pemula. Dia langsung berpikir keras. Li Yunxiao memandang orang-orang yang datang untuk memberi selamat padanya. Dia tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika itu terjadi di masa lalu, terobosan kecil seperti ini tidak akan menjadi masalah. Itu tidak akan mempengaruhi keadaan pikirannya. Namun kini, keinginan terbesarnya adalah segera memulihkan kekuatan yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Bahkan perbaikan kecil pun akan membuatnya bahagia. Li Yunxiao berkata kepada Zulei, "Komandan Zuo, kita harus melanjutkan perjalanan. Kita harus memasuki hutan lagu ringan sedini mungkin." Gelapnya malam bukanlah halangan bagi semua orang. Zulei mengerutkan kening dan berkata, "Hutan ada di depan kita. Jika saat itu malam hari dan di dalam hutan, pasti akan ada jebakan di dalamnya. Tempat ini sudah pernah disergap sekali. Itu seharusnya menjadi tempat paling aman." Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.